Bro, lo pernah gak sih ngerasa ada yang gak beres di dunia voli Indonesia? Kayak, lo lihat atlet kita udah sampai ke level Eropa, udah masuk klub raksasa, tapi tiba-tiba aja ada drama yang bikin kita semua melongo. Nah, hari ini gue mau ceritain kisah yang lagi viral banget di media Turki dan Indonesia. Ini tentang Megawati Hangestri, oposite kita yang baru aja bikin gempar dunia voli internasional dengan keputusan yang gak ada yang nyangka. Lo tau gak sih? Megawati itu bukan cuma sekedar pemain biasa. Dia itu oposite Indonesia pertama yang berhasil direkrut sama klub elit Eropa, tepatnya Fenerbahce, salah satu tim paling bergengsi di Turki. Bayangin aja, bro, dari sekian banyak pemain voli Indonesia, cuma dia yang berhasil nembus ke level segitu. Dan guess what? Setelah semua pencapaian luar biasa itu, dia malah bikin keputusan yang bikin semua orang shock. Sebelum gue lanjut cerita yang bikin penasaran ini, gue mohon banget nih bro, bantu gue dengan like video ini, subscribe channel Zona Megatron, sama jangan lupa pencet lonceng notifikasinya. Soalnya, konten-konten kece kayak gini bakal terus gue kasih buat kalian yang doyan sama dunia olahraga Indonesia. Plus, drop komen juga ya tentang pendapat lo soal drama kali ini. Gue pengen banget tahu gimana reaksi kalian. Oke bro, mari kita mulai dari awal ceritanya. Jadi gini, beberapa waktu lalu, dunia voli internasional dikejutkan dengan berita yang bikin kita bangga banget sebagai orang Indonesia. Megawati Hangestri, oposite andalan timnas voli putri kita, resmi direkrut sama Fenerbahce. Gila, bro, ini bukan main-main loh. Fenerbahce itu klub raksasa Turki yang udah terkenal banget di Eropa. Mereka punya sejarah panjang di kompetisi internasional dan selalu jadi kandidat juara di liga domestik maupun Eropa. Dan Megawati, dia jadi pemain Indonesia pertama yang berhasil nembus ke sana sebagai oposite. Waktu itu, semua media olahraga Indonesia pada heboh banget. Sosmed juga rame, fans voli pada bangga setengah mati. Bayangkan aja, dari Liga Proliga Indonesia, Megawati berhasil naik kelas ke salah satu liga terkuat di dunia. Harapan besar pun langsung mengiringi debutnya di sana. Semua orang ngebayangin gimana serunya lihat Megawati main bareng pemain-pemain kelas dunia di Fenerbahce. Media Turki juga antusias banget waktu itu. Mereka ngeliput kedatangan Megawati dengan cukup serius, soalnya Fenerbahce emang gak sembarangan rekrut pemain. Klub sebesar itu pasti udah riset mendalam sebelum memutuskan buat ngasih kontrak ke Megawati. Dan itu artinya, kemampuan Megawati emang udah diakui di level internasional. Tapi bro, yang namanya hidup itu kadang unpredictable banget. Gak lama setelah semua euforia dan kebanggaan itu, tiba-tiba aja keluar berita yang bikin semua orang terdiam. Megawati ngumumin keputusan yang gak ada satu orang pun yang nyangka, dia memilih buat ngakhiri kerjasama dengan Fenerbahce. Gue pas baca berita ini pertama kali, reaksi gue tuh, hah? Serius nih? Soalnya timingnya tuh aneh banget, bro. Megawati baru aja bergabung, baru aja mulai adaptasi, tapi udah mau cabut? Ini yang bikin fans dan media Turki pada kaget setengah hidup. Pernyataan resminya keluar dalam bentuk yang cukup singkat dan to the point. Gak ada basa-basi panjang, gak ada drama berlebihan, tapi justru itu yang bikin semuanya makin misterius. Kenapa seorang pemain yang udah berjuang keras buat sampai ke level itu tiba-tiba aja milih mundur? Yang bikin makin heboh, keputusan ini datang secara sepihak dari Megawati. Artinya, ini bukan hasil diskusi panjang dengan pihak klub atau hasil evaluasi bersama. Ini murni keputusan pribadi Megawati yang kayaknya udah dipikirkan matang-matang, tapi tetap aja bikin semua orang yang ngedukung dia dari awal jadi bingung setengah mati. Nah, yang paling menarik dari drama ini adalah reaksi dari pelatih Fenerbahce sendiri, Marcelo Abbondanza. Bro, ini pelatih berpengalaman yang udah puluhan tahun berkecimpung di dunia voli profesional. Dia udah ngeliat berbagai macam situasi dan drama pemain, tapi tetap aja dia ngaku kaget dengan keputusan Megawati. Dalam pernyataannya, Abbondanza bilang dia gak nyangka Megawati bakal ngambil keputusan kayak gini. Menurutnya, Megawati itu punya potensi besar banget dan dia udah mulai ngeliat perkembangan positif dalam proses adaptasi Megawati dengan sistem permainan tim. Dia udah mulai beradaptasi dengan baik, kata Abbondanza. Ini statement yang cukup penting, bro,
Soalnya dari seorang pelatih sekali berdia, pengakuan kayak gini tuh gak main-main. Artinya, secara teknis dan taktis, Megawati sebenarnya gak ada masalah besar di lapangan. Yang bikin pelatih ini makin bingung adalah timing keputusannya. Biasanya, kalau ada masalah adaptasi atau konflik internal, itu bakal kelihatan dari performance di lapangan atau dari interaksi sehari-hari. Tapi menurutnya, Megawati justru menunjukkan progres yang positif. Makanya dia sampai bilang ini keputusan yang tak terduga banget. Oke bro, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Akhirnya Megawati buka suara dan ngasih penjelasan langsung tentang alasan dia memutuskan cabut dari Fenerbahce. Dan pengakuannya ini, gue rasa, bakal bikin lo pada ngerti kenapa keputusan ini diambil. Dalam wawancara eksklusif yang cukup emosional, Megawati dengan jujur ngaku bahwa dia merasa gak sanggup dengan tekanan dan suasana yang dia hadapi selama di Turki. Saya mencoba bertahan, tapi tidak bisa membohongi diri sendiri, ujar Megawati dengan nada yang cukup berat. Bro, statement ini tuh dipanget ya. Bayangin situasi Megawati waktu itu. Dia udah sampai ke puncak karir sebagai pemain voli Indonesia, udah dapat kesempatan emas main di klub elit Eropa, tapi ternyata ada sisi lain yang gak kelihatan dari luar, tekanan mental yang luar biasa besar. Pengakuan ini juga nunjukin sisi human dari seorang atlet profesional. Kadang kita sebagai fans cuma lihat dari sisi pencapaian dan prestasi aja, tapi lupa kalau di balik semua itu, mereka juga manusia biasa yang punya batas kemampuan, terutama dari segi mental dan psikologis. Yang gue salut dari Megawati adalah keberaniannya buat ngaku secara terbuka. Dalam dunia yang kompetitif kayak olahraga profesional, ngaku, tidak kuat, itu butuh keberanian luar biasa. Soalnya pasti bakal ada yang judge, ada yang kritik, tapi dia tetap milih jujur daripada memaksakan diri dan akhirnya malah berdampak negatif ke performance-nya. Nah, biar kita lebih ngerti situasi Megawati, mari kita breakdown tantangan-tantangan yang dia hadapi di Turki. Ternyata, meski Megawati udah punya pengalaman main di luar negeri sebelumnya, adaptasi di Turki itu beda level banget. Pertama, faktor cuaca. Turki punya iklim yang jauh berbeda sama Indonesia. Buat atlet yang udah terbiasa dengan iklim tropis, pindah ke negara dengan 4 musim itu tantangan tersendiri. Cuaca dingin bisa ngaruh ke kondisi fisik, fleksibilitas otot, bahkan mood sehari-hari. Kedua, faktor budaya. Turki punya budaya yang unik banget, bro. Meski ramah sama orang luar, tapi tetap aja ada gap budaya yang harus dijembatin. Mulai dari bahasa sehari-hari, cara berkomunikasi, sampai etika sosial yang berbeda dari Indonesia. Tapi yang paling berat, menurut pengakuan Megawati, adalah tekanan dari fans besar klub. Fenerbahce itu klub dengan fanbase yang masif dan pasionate banget. Ekspektasi mereka ke setiap pemain, terutama pemain import, itu tinggi banget. Setiap pertandingan, setiap performance, bakal disorot habis-habisan sama media dan fans. Bayangin, bro, lo sebagai pemain asing harus buktiin diri di tengah ekspektasi setinggi itu, dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Presurenya pasti luar biasa. Dan Megawati dengan jujur ngaku, semua tantangan ini jadi beban yang akhirnya bikin dia gak bisa perform optimal. Sekarang, mari kita lihat gimana reaksi pihak Fenerbahce sebagai klub yang ditinggal sama Megawati. Pihak manajemen klub mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya cukup diplomatik tapi tetap kelihatan ada kekecewaan di dalamnya. Kami memahami kondisi pribadi atlet, namun keputusan ini sangat merugikan program tim, tulis manajemen dalam pernyataan resmi mereka. Statement ini tuh carefully crafted banget, bro. Di satu sisi, mereka nunjukin empati ke kondisi personal Megawati, tapi di sisi lain juga gamblang ngomong kalau ini merugikan klub. Dan emang bener sih, dari sisi bisnis dan planning tim, keputusan mendadak kayak gini pasti bikin manajemen pusing. Mereka udah invest waktu, tenaga, dan uang buat recruitment Megawati. Udah ada planning taktikal, udah ada program development, tapi tiba-tiba aja harus rombak ulang. Yang menarik, meski ada kekecewaan, Fenerbahce tetap maintain profesionalitas mereka. Gak ada statement yang menyerang personal Megawati atau drama yang berlebihan. Ini nunjukin kalau Fenerbahce emang klub besar yang tahu gimana handle situasi sensitif kayak gini dengan mature. Tapi tetap aja, kata, merugikan, dalam statement mereka itu cukup strong, ya.
Ini indirect way buat ngomong kalau mereka actually gak happy dengan cara Megawati handle situasinya. Mungkin mereka berharap ada komunikasi yang lebih baik atau at least ada warning sebelumnya. Yang bikin drama ini makin kompleks adalah coverage dari media Turki yang cukup intense. Beberapa media besar di sana mulai ngebahas faktor psikologis sebagai isu utama dalam kasus Megawati. Dan analisis mereka tuh actually cukup deep dan insightful. Media Turki menyoroti gimana tekanan mental bisa jadi faktor utama yang bikin atlet muda kayak Megawati gak bisa maksimal. Mereka ngulas bagaimana ekspektasi besar terhadap pemain asing, terutama yang datang dari negara yang dianggap developing dalam konteks voli, bisa jadi bumerang. Beban terlalu besar, ini frasa yang sering muncul dalam pemberitaan media Turki. Mereka ngejelasin gimana pemain import, especially yang masih relatif muda kayak Megawati, harus carry beban ganda, perform baik di lapangan sekaligus jadi representasi negara asalnya. Yang interesting, beberapa media Turki juga ngasih perspektif yang empatetik. Mereka gak cuma fokus ke aspek negatifnya, tapi juga ngebahas gimana sistem support untuk pemain asing di Liga Eropa mungkin masih perlu improvement. Ini actually critical point yang sering diabaikan dalam dunia olahraga profesional. Media Turki juga ngecompare kasus Megawati dengan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Ternyata, pemain asing yang gak bisa adaptasi dengan pressure di Liga Eropa itu bukan hal yang jarang. Cuma, case Megawati jadi spotlight banget karena dia pemain Asia pertama yang main di Fenerbahce di posisi opposite. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, kemana Megawati setelah ini? Setelah hengkang dari Fenerbahce, masa depan karir Megawati jadi pertanyaan besar yang belum ada jawabannya. Dan ini yang bikin fans voli Indonesia pada was-was. Beberapa spekulasi mulai bermunculan. Ada yang bilang Megawati mungkin bakal ambil break sejenak buat recovery mental dan fisik. Ada juga yang nebak dia bakal balik ke Asia, mungkin main di Liga Jepang atau Korea yang levelnya tinggi tapi pressure-nya gak seintense Eropa. Yang pasti, keputusan Megawati ini bakal jadi case study penting buat atlet Indonesia lainnya yang punya ambisi main di Eropa. Ini nunjukin kalau mental preparation itu sama pentingnya dengan physical preparation. Skill doang gak cukup kalau mental gak ready. Ada juga yang spekulasi Megawati mungkin bakal fokus ke timnas dulu, ngumpulin confidence balik sebelum memutuskan step selanjutnya. Mengingat kita punya beberapa turnamen penting yang bakal datang, kehadiran Megawati di timnas tentu bakal sangat dibutuhin. Tapi gue personally berharap, apapun keputusan Megawati ke depannya, dia bisa dapat support yang proper. Soalnya, pengalaman di Fenerbahce ini, meski berakhir kurang ideal, tetap valuable banget buat development dia sebagai atlet. Lesson learned dari sini bisa jadi modal buat next chapter dalam karirnya. Oke bro, itu dia full story tentang drama Megawati di Fenerbahce yang lagi viral banget ini. Dari cerita yang gue sampaikan tadi, lo bisa lihat kalau dunia olahraga profesional itu kompleks banget. Gak cuma soal skill dan achievement, tapi juga soal mental strength, adaptability, dan personal resilience. Gue personally respect banget sama keputusan Megawati. Butuh courage yang luar biasa buat ngakuin limitation dan ngambil keputusan yang mungkin unpopular tapi right for her personal well-being. Dan gue berharap banget, experience ini bisa jadi stepping stone buat next chapter yang lebih baik dalam karirnya. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, makasih banget ya udah nyimak cerita seru ini. Jangan lupa like video ini kalau menurut lo informatif. Subscribe channel Zona Megatron buat dapat update terbaru seputar dunia olahraga Indonesia, dan drop komen pendapat kalian tentang case Megawati ini. Gue penasaran banget sama perspektif kalian. Menurut lo, keputusan Megawati itu right call atau dia seharusnya bertahan lebih lama? Dan gimana menurut lo tentang preparation atlet Indonesia yang mau go international? Share thoughts kalian di comment section. Sampai jumpa di video berikutnya, bro. Keep supporting Indonesian athletes, and see you in the next episode of Zona Megatron.